Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Septiani. Saya mahasiswa dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan sedikit berceramah teman-teman tentang apa sih yang bikin puasa kita sia-sia dan tipsnya bagaimana sih buat puasa kita agar tidak sia-sia teman-teman. Nah, karena dalam hadisnya juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah teman-teman gak mau kan kalau puasanya cuma dapat lapar sama hausnya doang, gak dapat pahala apa-apa kan? Sia-sia kan? Gak mau juga kan? Nah saya mau ngasih tips nih gimana caranya supaya puasa kita tidak sia-sia teman-teman. Yang pertama itu adalah niat yang baik dan ikhlas dari dalam hati kita sendiri teman-teman. Jangan niatnya itu cuman karena pengen ikut bukbernya doang. Niat puasa cuman pengen ikut tren kayak orang-orang lain. Itu sama aja bohong teman-teman. Terus dengan ikhlas teman-teman, jangan karena aku puasa karena disuruh mama, itu sama aja bohong juga teman-teman. Puasa itu harus dengan ikhlas, kayak saya ikhlas puasa karena Allah, saya niat puasa juga karena Allah gitu teman-teman. Dan yang kedua adalah mempersiapkan ilmunya teman-teman. Kalau kita nggak tahu ilmu tentang puasa sama aja jong kayak yang pertama tadi, puasanya sia-sia teman-teman. Kita harus tahu dulu syarat, rukun dan hal yang membatalkan puasa karena dalam Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, sebuah amal yang tanpa didasari ilmunya maka amal tersebut akan tertolak. Nah, dari situ kita juga tahu kalau kita berpuasa tanpa mengetahui syarat sah puasa, mengetahui rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, itu sama aja sia-sia teman-teman. Nah, jadi belajar dulu sebelum puasa, belajar dulu apa sih yang membatalkan puasa, apa rukun puasa, terus apa syarat puasa. Dan yang ketiga adalah menahan diri dari hal yang membatalkan dan menghilangkan pahala puasa. Di sini ada dua teman-teman, ada hal yang membatalkan puasa, ada hal yang membatalkan menghilangkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa itu ada makan, minum, muntah dengan disengaja, hubungan intim dan mengubah niat nih. Makan minum udah tahulah gimana. Hubungan intim juga membatalkan puasa pasti. Terus mengubah niat nih, seperti contohnya kayak waktu subuh tuh kita niatnya saya berpuasa karena Allah. Terus tiba-tiba jam 12 siang setelah azan zuhur kita tiba-tiba ngomong saya puasa karena diri saya sendiri aja. Nah itu dapat membatalkan puasa teman-teman. Nah terus yang membatalkan pahala puasa apa sih? Nah yang pertama itu gibah teman-teman. Gibah itu adalah salah satu hal yang dapat membatalkan pahala puasa atau puasa kita tuh sia-sia cuman dapat laparnya doang. Jangan gibah teman-teman karena puasa itu nggak cuman menahan diri dari lapar sama haus doang, tapi kita menahan diri dari hawa nafsu, dari pergunjingan atau pergibahan tadi. Terus berbohong itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Terus memfitnah orang teman-teman. Nah jadi kalau puasa nih ditahan dulu lah, jangan dulu gibah, jangan dulu mitnah orang yang suka mitnah, jangan dulu ya teman-teman, ditahan dulu. Atau enggak ya kalau insya Allah kalau kita bisa menahan gitu kayak bergibah, nanti setelah lebaran gitu kita udah terbiasa nih gak gibahin orang, terus gak suka berbohong, terus gak memfitnah orang. Nah yang selanjutnya membatalkan pahala puasa itu adalah melamun hal-hal yang negatif. Contohnya kayak aku ngelamunin pacar aku nih waktu siang-siang lagi lapar, terus aku ngelamun bucin sama pacar, itu juga membatalkan pahala puasa teman-teman. Nah terus yang selanjutnya itu melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, salah satunya nonton video nih teman-teman, itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Yang kedua itu melihat seseorang yang bukan muhrim teman-teman, kayak kita lihat ya ampun itu ganteng banget, atau enggak yang suka nonton drakor nih teman-teman, kalau kita nonton drakor terus lihat aktornya tuh kan ganteng ya teman-teman, terus kita mikir ya ampun ganteng banget, pengen pacaran sama dia. Pokoknya dari di kepala kita tuh kayak ya Allah ganteng, itu sama aja jong juga teman-teman, sama-sama membatalkan pahala puasa. Terus yang ketiga adalah mencuri
itu udah pasti, dan yang terakhir adalah marah. Nah, menjaga amarah itu paling penting dalam berpuasa teman-teman, karena hal itu juga bisa membuat pahala puasa kita sia-sia, enggak ada. Terus yang terakhir adalah menghidupkan Ramadan dengan amalan-amalan yang dicontohkan Rasul nih. Daripada kita nonton drakor, daripada gibahin orang, daripada bucin teman-teman, mendingan kita baca Al-Qur'an nih yang udah pasti dapat pahala, udah pasti disuruh oleh Rasul teman-teman. Terus menghafal, ikut kajian, mengajarkan dan mengamalkan apa yang ada pada Al-Qur'an nih teman-teman. Itu adalah hal yang bisa membuat kita terhindar dari puasa yang sia-sia teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.